Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan kita masuk insyaAllah ke dosa besar 129 ya. Dan kita sudah pindah ke buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Kabair. Ya, dan sudah saya berikan gambaran buku ini, tapi tidak harus penerbitnya sama, siapa saja. Yang penting tulisannya Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kita setelah saya melihat susunan dosa-dosa besar di sini, kita akan langsung masuk ke halaman 20 tentang masalah dosa besar ujub. Dan ujub, terjemahan bahasa Indonesianya adalah berbangga diri. Untuk lebih jelasnya, ujub ini adalah tangga atau jembatan yang langsung membawa kepada kesombongan. Jadi dia masih di bawah sombong sebenarnya. Tetapi dia tetap masuk dalam kategori dosa besar. Ujub itu, kalau sombong itu, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, dia adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi ada penolakan terhadap kebenaran. Sementara ujub tidak sampai pada menganggap remeh orang lain. Tetapi dia hanya sekedar berbangga dalam dirinya sendiri. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang miliki. Maka ini sangat pekah sekali perbedaan dengan sombong, tapi masuk dalam kategori dosa besar. Contoh yang paling tepat masalah ini, saudaraku seiman, adalah kejadian yang terjadi pada para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim pada saat terjadi di Perang Hunain. Selepas pembebasan kota Mekah, itu jumlah pasukan muslimin mencapai kurang lebih 12.000 orang. Waktu keluar dari Madinah, itu jumlahnya 10.000 orang. Dan tidak ada jadi korban satupun. Selamat sampai menembus kota Mekah. Lalu bergabunglah kurang lebih 2.000 orang dari para mu'allaf ini kepada Nabi atau dengan pasukan Nabi SAW. Kemudian mereka menuju ke lembah Hunain untuk berperang melawan suku Hawazim. Suku Hawazim ini suku terbesar setelah Quraisy di Jazirah Arab. Jadi setelah takluknya Quraisy, maka Nabi SAW ingin menaklukkan Hawazim. Karena memang Hawazim ini sudah berusaha untuk menyerang Madinah. Dan memang di waktu itu mereka sudah punya persiapan untuk membawa pasukan mereka ke Madinah. Maka Nabi SAW mempunyai strategi perang. Sebelum diserang, beliau menyerang terlebih dahulu. Waktu berkumpul 12.000 pasukan itu, maka ada sebagian sahabat, ya, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Bakar pun sempat mengucapkan kalimat itu. Mengatakan bahwasanya dengan pasukan sebanyak ini, kita tidak akan dikalahkan hari ini. Enggak ada niat menolak kebenaran, atau misalnya meremehkan orang lain. Dalam arti kata di sini, menganggap mereka tidak akan mungkin dan seterusnya, tapi hanya sekedar berbangga. Ini saja ternyata sudah dilarang dalam agama Islam. Karena semua ini adalah nikmat dari Allah SWT. Artinya gini, kalau makin besar nikmat Allah pada kita, misal Allah berikan paras wajah atau warna kulit atau postur tubuh atau kekayaan atau harta atau penampilan, apa saja, maka itu dalam Islam harus selalu partner dengan tawadhu, merendah. Dia kapan dipartnerkan dengan selain tawadhu? Sedikit saja kita bangga, namanya ujub. Kita menganggap remeh orang lain, kibir atau sombong. Ini sudah nggak bisa. Jadi kata kuncinya, setiap kelebihan yang Allah berikan, misalnya kita lihat di kaca, oh wajah kita begini, misalnya punya kelebihan, atau pakaian, atau apa sajalah ya, postur tubuh, warna kulit, rambut, semuanya. Masuk dalam juga harta, ilmu, segala macam. Maka selalu partnerkan itu dengan merendah. Kapan kita sudah mulai berbangga dengan itu, sehingga sampai pada tingkat kita menganggap orang lain tidak mencapai apa yang kita miliki, maka ini sudah masuk dalam bab ujub. Perhatikan Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 25. Tentang kejadian para sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tugni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin.
Yang artinya sungguhnya Allah telah menolong kamu hai orang-orang beriman di medan peperangan yang sangat banyak. Di Badr, ya, kemudian di Khandaq atau perang Ahzab, kemudian perang Khaybar, pembebasan kota Mekah. Semuanya Allah berikan kemenangan. Termasuk di Uhud sendiri, di awal diberikan kemenangan, di tengah-tengah dikalahkan, tapi mereka menang lagi di Hamrat Asad. Pada saat pasukan muslimin menyerang dan mengejar kembali Quraisy. Jadi Allah mengingatkan, sungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang beriman di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah satu peperangan, yaitu Hunain. Yang di waktu itu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Atau bangga di sini ya. Sebenarnya terjemahan yang paling tepat di sini adalah berbangga. Karena memang ini makna ujub. Idh a'jabatkum. Kalimat ujub di sini digunakan oleh Allah SWT. Maka pada saat kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Maksudnya kamu jadi kacau balau di kancah peperangan itu. Dan ini memang perang Hunain teman-teman, sebuah perang yang perlu diambil jadi pelajaran. Kalau bisa sebentar insya Allah malam hari sebelum tidur kembali ke kajian saya Sirah Nabawi, ada di YouTube, khusus perang Hunain. Di situ kita lihat bagaimana para sahabat, bahkan pasukan paling depan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid ini sudah pimpin peperangan, para sahabat sangat yakin akan menang. Karena Nabi SAW mengatakan dia adalah pedang Allah yang terhunus. Dalam riwayat lain, Allah telah menjadikan pedang Khalid bin Walid ini sebagai ya, pemusnah para musuh-musuhnya. Dan sekian banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Maka Khalid bin Walid turun dengan suku Aslam. Suku Aslam 1000 orang. Semuanya berkuda, semuanya ahli perang. Waktu turun di lembah Hunain, karena sangat terjal lembah itu, maka turun ternyata musuh-musuh sudah mengadakan persiapan di situ. Jadi menyambut mereka tiba-tiba dari lubang-lubang yang mereka buat di padang pasir. Kemudian menyerang dan kocar kacir lah. 1000 ini turun, menyusul lagi 1000 yang lain. Dan akhirnya pasukan dari bawah kocar kacir naik. Yang dari atas juga turun, bentroklah pasukan muslimin. Banyak sekali korban. Bahkan banyak di antara mereka yang baru masuk Islam kocar kacir sampai melarikan diri mendekati kota Mekah. Padahal jumlah musuh tidak sebesar yang disangka. Hanya karena kasus itu saja. Hanya karena kasus sempat berbangga diri saja. Bayangkan di sini teman-teman, padahal mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka bersama Nabi SAW. Ya. Dan pada saat mereka kocar kacir lari, Nabi SAW mengingatkan pada saat itu. Hai muslimin, aku adalah Muhammad bin Abdul Muttalib. Tidak ada kebohongan dalam masalah itu. Aku adalah Nabi. Janganlah melarikan diri. Tapi orang ini kocar kacir semuanya. Banyak korban. Termasuk Khalid bin Walid sendiri pada saat itu radhiyallahu anhu, korban luka dari kepala sampai kakinya. Dan sudah pingsan. Semuanya penuh dengan darah. Itu terjadi mukjizat Nabi SAW yang Nabi meludahi ya, luka-luka Khalid lalu mengusapnya kemudian sembuhlah. Dan akhirnya memimpin peperangan kembali. Tetapi ini kasusnya adalah kalau ada orang kata ulama ujub, dia berbangga dengan dirinya sendiri, akibatnya kena ke dia sendiri. Tapi kalau dia dengan kelompoknya, akibatnya ke kelompok itu semua. Tidak semua sahabat berbangga diri. Tapi Allah berikan pelajaran tidak bisa umat Islam memiliki sifat itu. Makin aku berikan kalian nikmat, apapun itu, makin merendahlah. Makin berbagilah. Makin bersyukurlah. Tidak ada sedikit pun mau mengangkat kepala merasa lebih daripada orang lain. Itu yang dimaksud di sini. Maka semuanya kena. Gitu kan? Semuanya kena di situ. Dan pada saat itu, karena sahabat banyak yang kocar kacir, Nabi SAW kemudian memanggil Abbas, pamannya. Kebetulan Abbas punya suara yang sangat keras. Lalu berkata, hai Abbas, panggillah mereka. Maka Abbas pun memanggil. Hai muslimin, ini adalah Rasulullah Muhammad bin Abdul Muttalib, tidak ada kebohongan. Dipanggillah mereka. Rupanya Nabi SAW melihat, ada yang dengar, ada yang tidak. Ada yang tetap jalan, lari, kocar kacir pasukan. Maka kata Nabi SAW, panggil mereka. Ahlus syajarah. Wahai orang yang membaiat Nabi di bawah pohon. Panggillah mereka. Mereka sudah baik janji setia mana? Maka Abbas memanggil. Pada saat dipanggil ahlu syajarah, maka semua sahabat yang memang mendengar itu kembali. Berkumpullah di sekitar Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, banyak sahabat-sahabat 10 yang masuk surga. Berkumpul sampai kurang lebih 100 orang. Dan dari 100 orang inilah Allah berikan kemenangan. Tadinya jumlahnya 12.000. Kocar kacir semua. Yang tinggal sama Nabi cuma 100 orang.
Ya, di antaranya tentu 10 orang yang masuk surga dan beberapa sahabat Nabi yang lain ridwanullahi alaihim. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala datangkan kemenangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat yang turun di perang Hunain walaupun tidak ikut menyerang musuh, gitu kan. Tapi pada saat mereka turun dan musuh-musuh melihat para malaikat, mereka melarikan diri dari kancah peperangan. Dan Nabi SAW kokoh bersama para sahabat 100 orang itu untuk melawan musuh. Jadi hanya 100 orang tapi berhasil mengarahkan sekian ribu orang dari pasukan musuh itu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, tidak ada satu perkara yang lebih merusak amalan daripada perasaan ujub dan terlalu memandang jasa diri sendiri. Makanya tadi kita punya kelebihan pun kita makin merendah. Membantu orang pun kita jangan pernah kita menganggap orang itu yang butuh. Kita harus anggap diri kita yang butuh. Ini statement sebagian salafus saleh begitu. Kalau ada fakir miskin yang datang minta-minta, maka dia berterima kasih, dia salaman sama fakir miskin itu. Terima kasih kamu sudah datang dikasih. Dia tidak merasa orang yang minta itu yang butuh. Malah dia merasa butuh karena mereka membahasakan orang-orang ini telah membawa amal-amal saleh ke ketimbangan amal tanpa aku jasa sedikit pun. Aku kasih mereka uang, iya. Mereka habiskan beli makanan, pakaian, tapi aku mendapatkan nilai itu di timbangan amalku hari kiamat. Jadi mereka bukan menganggap bahwasanya orang-orang yang sedang minta atau sedang diberikan jasa ini yang butuh sama dia, tidak. Justru dia melihat dengan pandangan imannya, Allah Azza wa Jalla sedang memberikan kesempatan dia untuk mendapatkan pahala dari orang itu. Perhatikan beda pandangannya di sini. Cara memandang secara keimanan dengan cara memandang orang yang tidak memiliki iman. Maka orang yang beriman, setiap ada kesempatan beramal soleh bagi dia dari peluang orang lain, itu Allah memudahkan dia untuk itu. Maka dia bersyukur kepada Allah, dia berterima kasih pada orang tersebut. Itu yang menyebabkan kenapa sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu majma'in, itu kalau orang fakir miskin yang sering datang ke rumahnya pagi hari minta-minta, tidak datang, mereka keluar mencarinya. Mana orang-orang yang biasa minta nih, didatangi. Tanya, kenapa kau nggak datang? Dikasih. Begitu mereka bermuamalah. Saya ulangi kembali. Agar kita selamat dari masalah ujub, saudaraku seiman, dan ini masalah agak peka. Saya minta konsentrasi sedikit, lebih daripada seperti biasanya. Karena ini masalah peka. Kapan kita ada, maka ini bisa menjadi ada efek-efek nanti saya jelaskan. Di antaranya akan menghancurkan amal-amal soleh kita. Kalau kita salah dalam masalah ini, bahkan bisa menyebabkan kita kalah, gagal usaha, kalah peperangan tadi kayak Hunain, gagal usaha yang kita baru mau buka usaha, sudah sombong, sudah berbangga, merasa diri hebat, maka itu pasti akan hancur. Allah SWT akan beri hancur. Makin diberi nikmat, kata kuncinya, makin dipartnerkan dengan tawadhu. Kalau perlu dijawab, ini mobil baru kamu ya? Allah amanahkan ke saya. Ini usaha kamu ya? Iya, Allah titipkan kepada saya. Tidak pernah dia bilang, oh iya ini punya saya, gitu kan. Baru tahu ya. Sebagian orang gitu. Ibnu Sa'ad rahimahullah menceritakan dalam kitab At-Tabaqatnya bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, khalifah yang masyhur dengan kesalehannya. Apabila berkhutbah di atas mimbar kemudian dia merasa khawatir, perasaan ujub muncul dalam hatinya, maka dia memberhentikan khutbahnya. Dan kalau dia lagi tulis surat, kemudian dia mulai memberikan nasihat kepada para bawahannya. Begitu dia merasakan ada terjangkit rasa ujub, merasa bangga, oh kamu atasan, kamu harus begini dan begitu, maka dia merobeknya surat itu. Sambil dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku. Jadi begitu luar biasanya. Makanya sekali lagi saya akan selalu ulangi kalimat ini. Kalau Allah berikan kelebihan nikmat ikhwan dan akhwat sekalian, bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk disyukuri. Nikmati iya, tapi kita syukuri. Partnerkan dengan merendah. Kita justru bersyukur sama Allah, kita justru malah berbuat baik sama orang. Ada kan orang begitu. Begitu dia berubah sedikit penampilan, pakaiannya, kekayaannya sudah berubah sama orang lain. Melirik saja tidak, jawab salam pun tidak, salaman pun berat. Ini semua hal yang tidak baik, gitu kan. Harusnya dihindari tentu. Kemudian dinukil juga bahwasanya para salafus saleh sangat khawatir dengan masalah ini. Dan mereka sama sekali tidak pernah mau membiarkan ini masuk dalam lini kehidupan mereka. Kita dengarkan misalnya statement-statement yang ada berhubungan dengan masalah itu. Pernah Umar radhiyallahu anhu mengucapkan sebuah statement. Beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum an tuhliku fihi thalathu khilal. Syuhun muta' atau syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Tidak ada yang paling aku takuti yang dapat membinasakan kalian kecuali 3 hal. Tentu ini sebenarnya beranjak daripada sebuah hadis ya. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah pada saat kita jelaskan efek-efek buruk daripada ujub itu.
Beliau mengatakan yang pertama kebakhilan yang dituruti. Kapan kita sudah mulai perhitungan untuk dikeluarkan di jalan Allah, itu penyakit jiwa. Lawan. Makin syaitan mengatakan tidak usah keluarkan, tidak usah bantu. Lawan. Justru lawan. Bantu. Keluarkan. Tidak boleh diikuti. Seperti bisikan, tidak usah kamu sholat. Lawan. Tidak usah kamu wudu kalau mau tidur. Lawan. Harus dilawan. Tidak bisa tidak. Kalau tidak berarti buku amal kita kosong dari amal. Kata kuncinya harus dilawan kalau itu. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Aslinya hawa nafsu yang haram. Karena nafsu bisa saja kepada yang halal. Kalau nafsu yang halal maka boleh dilampiaskan. Tapi kalau yang haram tidak boleh. Ya, perbuatan zina dan seterusnya yang lain-lain ini. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri. Boleh dia bangga dengan dirinya. Sekali lagi, kalau Allah berikan kelebihan apapun teman-teman, partnerkan dengan tawadhu. Makin bersyukur, makin merendah. Bukan malah makin berbangga-bangga. Ya. Kita lihat bagaimana riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abdul Bar juga dalam kitab Jami' Bayan Ilm wal Fadailih, itu ada sebuah riwayat dari Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada seseorang yang sibuk mengumpulkan hadis. Jadi ada muridnya, Ka'ab ini seorang sahabat Nabi. Ada muridnya selalu tulis hadis. Maka dia mengatakan kalimat, "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah. "Wardha bid-duni minal majlis." Carilah kedudukan yang rendah, tidak mencolok dalam majlis. Wala tu'zi ahada, dan jangan pernah kau sampai menyakiti seseorang. Fa innahu law mala'a ilmuka ma bainas sama'i wal ardi ma'al ujub, ketahuilah kalau kau sudah memiliki ilmu sampai memenuhi langit dan bumi, tapi kau ikutkan dengan ujub, berbangga dengan itu, ma zadakallahu bihi illa safalan wa nuqsana, maka Allah hanya akan memberikan kepadamu kehinaan dan kekurangan. Jadi kapan orang punya ilmu, kemudian diikuti dengan ujub, merasa diri lebih daripada orang lain, karena dia S1, S2, S3, apalah, atau dia mungkin banyak jemaahnya, atau apa, kemudian dia berbangga-bangga dengan itu, maka Allah akan berikan kehinaan. Itu tidak akan bertahan lama. Tapi kapan seseorang bisa mempertahankan itu, dia bisa menjaga, dan memang kita harus hati-hati teman-teman ya, karena syaitan berusaha menggoda kita setiap saat. Ya, kita harus selalu jaga. Jangan berarti kita sudah lolos satu kali lalu kita anggap kita akan selamat. Tidak, syaitan tidak akan diam dalam masalah itu. Maka harus hati-hati. Dan ini nasihat seorang sahabat kepada muridnya tentang majelis ilmu. Karena memang ilmu ini perusaknya itu adalah ujub ini. Ya. Juga Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement yang mulia. Beliau mengatakan al-ijabu diddus sawab wa afaqul albab. Rasa ujub itu, bangga dengan diri sendiri, adalah lawannya kebenaran dan penyakit akal sehat. Artinya orangnya sehat, tapi akalnya terganggu dengan itu. Karena kapan dia sudah merasa bangga dengan itu luar biasa. Gitu. Ya. Ada kadang-kadang orang begitu subhanallah dari kata-katanya. Pernah ada orang yang bicara sama saya begitu. Jadi dari cara bicaranya itu saya tidak tahu kenapa dia ucapkan itu ya. Tapi saya diamkan saja gitu. Ya sudahlah, kalau penyampaian seperti itu, ya, sudah tahulah, kita sudah tahu. Jadi seakan-akan kamu nggak usah bicara deh, itu bukan bagian, bukan level, bukan segala macam. Dan ini subhanallah, kami tidak pernah temukan bahasa-bahasa ini kecuali dari orang-orang yang baru saja belajar. Ya. Tapi kalau orang-orang yang dari para ulama yang kami temukan, mereka sangat merendah. Gitu. Bahkan saya temukan beberapa guru-guru kami, saya sering sebutkan nama ini Dr. Saleh Suhaimi, saya setiap ke Madinah pasti mampir ke rumah beliau dan setiap datang pasti dapat pelajaran. Duduk merendah, kalau tamunya ngomong didengarin, nanti orang bertanya baru dijelaskan gitu. Tak ada tuh ceritanya dia mau menunjukkan kebangga-banggaannya padahal namanya sudah mendunia gitu. Orang semua dengarkan fatwanya gitu. Tapi seperti itulah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, saya kembali tadi, rasa ujub atau bangga dengan diri sendiri adalah lawan dari kebenaran dan penyakit akal sehat. Aisyah berkata, radhiyallahu anha, ini contoh aplikasi di lapangannya. Labistu marratan dir'an jadida faja'altu anzuru ilai wa ajaba bi atau wa ajab bi. Nah. Suatu waktu saya pernah mengenakan mantel baru, kata Aisyah Ummul radhiyallahu anha, yang menyebabkan diriku senang memandangnya sehingga aku takjub dengannya. Saya aku mulai bangga dengan baju itu. Lantas ayahku Abu Bakar lewat lalu berkata radhiyallahu anhu, "Ama alimti annal abda idza dakhalahu al-'ujub bi zinatid dunya makathu rabbuhu hatta yufarika tilka zina." Tidakkah kau sadar wahai Aisyah bahwasanya kalau ada seorang hamba disusupi perasaan ujub terhadap perhiasan dunia,
mobilnya, tunggangannya, rumahnya, pakaiannya, penampilannya, maka Allah menjadi murka padanya hingga ia meninggalkan perhiasan tersebut. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, fanaza'tuhu fatasaddaqtu bihi. Maka saya pun langsung membuka baju itu, mantel itu, dan saya sedekahkan. Kemudian Abu Bakar berkata setelah itu. Jadi Abu Bakar nunggu anaknya buat apa? Padahal ini istri Nabi SAW. Gitu kan? Tapi ayah menasihat lalu dia mengatakan, asa dzalika ayyukaffira anki. Aku sangat berharap mudah-mudahan perbuatanmu ini bisa membersihkan dosamu tadi. Kalimat Abu Bakar berarti menunjukkan bangga dengan baju saja tadi sudah cukup membuat dia berdosa. Karena Abu Bakar mengatakan, aku berharap ini justru menjadi pembersih dosamu tadi. Kemudian Aisyah pernah berkata setelah kejadian tersebut, ini tentu dinukil oleh Abu Nuaim dalam Hilya Aulia jilid 1 halaman 37. Aisyah berkata juga, wa innal ujab law kana rajulan kana rajulu su. Ketahuilah, andai saja ujub itu, berbangga diri, diwujudkan dalam bentuk laki-laki, maka dia adalah laki-laki yang sangat jelek. Dan ini juga dinukil oleh Ibnu Wahab dalam kitab Jami' beliau. Juga juga disebutkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah membuat sebuah statement. Beliau mengatakan alamatul jahal thalath. Tanda kebodohan seseorang justru ada 3. Jadi bukan karena luasnya, bukan karena bodoh yang umumnya orang tahu, tapi beliau berbicara tentang orang justru yang punya ilmu. Dianggap bodoh karena 3 tanda. Beliau mengatakan al-ujub, atau rasa bangga dengan diri sendiri. Kapan dia dikasih ilmu, kapan dia dikasih harta, lalu dia berbangga-bangga dengan itu, ya, di depan orang, ataupun dia berbangga, merasa orang lain tidak mungkin mencapai prestasi itu dan sejenisnya, maka itu sudah cukup tanda kebodohan, kata Abu Darda. Yang kedua, wa kathratul mantiq fima la ya'ni. Banyak berbicara dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dia, atau tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga adalah wa an yanha an syai'in wa ya'ti. Dia melarang sesuatu tapi justru dia yang mengerjakannya. Tapi saksi bahasan kita potongan pertama, nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya orang itu ujub. Juga disebutkan dari Masruq rahimahullah, beliau berkata, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi ilmih. Sungguh cukuplah seseorang itu dianggap berilmu, orang yang memang wajar diambil ilmu dari dia lantaran dia takut kepada Allah. Dan itu cirinya orang takut kepada Allah kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada efek kepada keluarganya, efek kepada anak-anaknya, efek kepada lingkungannya. Dan kata beliau, cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh lantaran dia merasa ujub dengan ilmunya. Justru orang yang berilmu yang biasa kena ini. Ya. Karena merasa dirinya sudah lebih. Ini hati-hati teman-teman. Biasanya kita, syaitan masuk begitu. Baru ikut di pengajian, baru faham beberapa, mungkin baru setahun, baru 5, anggaplah beberapa 5 bulan, 2 tahun antum hadir. Terus ada orang baru masuk di masjid, baru ikut pengajian. Maka biasa syaitan membuat kita bangga dengan itu. Anak baru kemarin. Ya. Lihat penampilan orang dari rambut sampai kepala. Oh ini jenggotnya belum tumbuh. Oh ini celananya masih isbal. Oh ini jilbabnya masih kecil. Beribu macam bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin dia lebih bakti sama orang tuanya, akhi dan ukhti. Mungkin dia sedekahnya lebih banyak daripada kita. Mungkin dia hafid Quran. Allahu alam. Mungkin cuma itu saja kekurangannya, gitu kan? Berapa banyak itu yang bisa terjadi? Makanya Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya kalimat tawadhu, saya kalau ingat ini mulai muhasabah lagi, gitu kan? Kita jadikan sebagai pegangan lagi. Beliau waktu ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang tawadhu? Apa itu tawadhu? Berikan kami penjelasan. Kata beliau, ini diberikan julukan alimnya ulama, gurunya para ulama di kota Basrah di Irak. Beliau diam waktu para ulama ngomong, beliau diam aja. Terakhir waktu ditanya, bagaimana pendapat Anda? Kata beliau, kalian sudah banyak memberikan definisi. Tapi kalau mau dengar dari saya, tawadhu adalah jangan kau lihat seorang muslim di hadapanmu, kecuali kau pastikan dalam dirimu dia lebih baik daripada kamu. Mau tukang sampah kah? Mau orang miskin kah? Mau orang lebih jelek kah? Mau apa? Pokoknya dia lebih baik. Kalau dia lebih tua, katakan dia lebih banyak amalnya. Kalau dia orang lebih muda, katakan dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di timbangan itu. Tidak boleh kita anggap remeh orang lain. Dan kalau kita melihat sesuatu kekurangan ada pada orang, tidak ada pada kita, bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dan ada pada orang lain, maka dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah mendahulukan aku atau
menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak. Ada sebuah juga kisah dinukil tentang Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abu Wahab Al-Marruzi berkata, Sa'altu Ibnu Mubarak, mal kibr? Qala an tazdari nas. Fasa'altu 'anil ujub atau ujab. Qala an tara anna 'indaka syai'an laysa 'inda ghairik. La a'lam fil musallin syai'an syarra min al-ujub. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in yang masyhur. Apa kesombongan itu? Maka beliau menjawab, meremehkan manusia. Sampai kau meremehkan orang, sudah sampai pada tingkat sombong. Itu sudah cukup dosa besar. Lalu beliau mengatakan, saya tanya lagi, apa ujub itu? Bagaimana membedakan antara sombong sama ujub nih? Karena ujub ini mirip-mirip dengan sombong. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, kamu melihat ada pada dirimu sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Saya tidak pernah tahu sesuatu yang paling buruk menimpa orang-orang yang sholat melebihi rasa ujub. Jadi maksudnya dia merasa bangga, oh saya sudah 5 tahun sholat malam, oh saya sudah 10 tahun hadir di majelis. Begitu terus. Saya pernah ceritakan itu kan, Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah yang sangat masyhur. Pada saat dia sakit keras, sudah mau meninggal, ini sakit parah, sudah pucat, sakit keras. Maka Abu Hanifah bicara sama murid-muridnya yang lain. Sayang ya, Abu Yusuf sudah saya persiapkan untuk menggantikan saya. Karena Abu Hanifah sudah tua. Dan beliau melihat yang mengikuti beliau jejaknya, hafal hadis, hafal Quran, pendapat-pendapatnya banyak disebarkan adalah Abu Yusuf. Dengan hikmah Allah SWT, Abu Yusuf sembuh. Begitu sembuh, teman-temannya pada sampaikan, wahai Abu Yusuf, waktu kau lagi sakit keras, Abu Hanifah guru kita sempat bilang, Kak sayang ya, andai saja, maksudnya dia tidak sampai meninggal, karena dianggap sudah akan meninggal, maka dia akan menjadi pengganti saya. Sepertinya kau sudah cukup ilmumu untuk buka majelis. Maka di masjid waktu itu, di daerah Irak, di kotanya Abu Hanifah, masjid besar cuma satu waktu itu. Masjid-masjid lain ada tapi kecil. Yang besar ini ada Abu Hanifah ngajar situ. Tiba-tiba di masjid ada halaqah. Kata Abu Yusuf pada murid-muridnya, ada ulama datang ke kota kita, maksudnya dari kota lain, tidak ada, mereka bilang. Adakah seorang musafir yang memang dia berilmu sehingga buka majelis masjid kita? Gak ada. Terus siapa itu? Kata mereka Abu Yusuf, murid anda. Gitu. Kata Abu Hanifah, Abu Yusuf? Dia bilang iya. Abu Hanifah panggil satu orang, datang di situ dalam majelis sini, datang ke syekh sana, tanya dia pertanyaan. Abu Yusuf ingin mendidik muridnya, jangan sampai nanti kau merasa bangga, baru dibilang bisa gantikan, tiba-tiba sudah buka halaqah gitu. Maka Abu Hanifah bilang, tanya itu syekh di sana, bagaimana menghakimi dan memastikan kalau ada 2 orang sedang ribut, yang satu pemilik kain, yang satu tukang jahit. Ini mengaku kainnya sudah dikasih ke tukang jahit tidak mengakui ada kainnya. Dari mana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Coba tanya ke dia. Kalau dia bilang yang benar adalah pemilik kain karena sudah menyerahkan kain kepada tukang jahit, bilang jawabanmu salah. Dan kalau seandainya dia bilang yang benar adalah pemilik tukang jahit karena dia tidak merasa menerima, maka katakan juga dirinya salah. Maka orang ini dengan polosnya pergi ke majelisnya Abu Yusuf, lalu bertanya, Syekh, tanya, dikasih izin, ya silahkan. Terus dia bilang, bagaimana kami menghakimi tentang 2 orang? Yang satu mengaku sudah memberikan kain kepada tukang jahit, dan dia yakin itu, tukang jahitnya tidak mengakui itu, dan mengatakan tidak ada. Ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Kata Abu Yusuf, yang benar, yang menyerahkan. Jadi dia yakin dia menyerahkan, gitu kan? Kata orang itu, Anda salah. Abu Yusuf lihat mukanya orang ini kayaknya bukan penuntut ilmu ini. Kayaknya artinya orang awam datang terus tiba-tiba bisa mengatakan kepada syekh di majelis, kamu salah, gitu kan? Ini bahasa ini enggak tepat, tapi itu diucapkan. Lalu kata Abu Yusuf, kalau begitu yang benar adalah tukang jahit. Orang itu juga bilang, kamu salah. Kata dia, saya tanya kamu atas nama Allah, siapa yang utus kamu? Kata orang itu sana. Abu Hanifah gurunya. Abu Yusuf tinggalkan majelisnya, tutup majelis, dia datang ke majelisnya Abu Hanifah. Sementara Abu Hanifah kasih kesempatan, siapa yang mau bertanya? Abu Yusuf angkat tangan. Dilewati sama Abu Hanifah, enggak dijawab.
Dijawab yang ini, jawab itu. Angkat tangan lagi nggak dijawab. Sampai berapa kali? Terakhir sudah selesai semuanya. Abu Hanifah balik ke Abu Yusuf. Kenapa Abu Yusuf? Kau mau tanya tentang tukang jahit dan kain itu? Dia bilang iya. Kalau datang kepadamu permasalahan begitu, maka pastikan dari keduanya. Pastikan apakah betul si tukang kain ini, yang pemilik kain mengantar kain itu. Dan pastikan juga hukum syari'inya supaya kau tidak salah, tukang jahitnya benar gak orang yang itu. Suruh pastikan kembali, kainnya warna apa, jenisnya apa, di waktu apa, rinci sekali hukum fikihnya. Dan kalaupun dia sudah berikan jawaban, jangan langsung kau terima. Dengarkan dari rivalnya, tukang jahit, benar gak orang ini datang kepada kamu, betul gak kain itu begini, suruh datangkan bukti-bukti, baru kau menghakiminya. Kata Abu Yusuf, semenjak itu saya tutup majelis saya tidak mau belajar mengajar sampai Abu Hanifah meninggal dunia. Tapi ada kasus di sini yang kita mau ambil. Bukan masalah tidak boleh buka majelis ya. Tetapi Abu Hanifah rahimahullah melihat ada satu sifat ujub yang muncul. Karena teman-temannya bilang, Abu Hanifah mau kau gantikan dia. Bahasa gantikan ini kan setelah meninggal. Kenapa sekarang tiba-tiba sudah buka halakah? Gitu. Apalagi di masjidnya gurunya. Kan kesannya ada persaingan. Kalau di masjid lain mungkin, ini di masjid gurunya sama-sama kan gitu. Itu contoh saja. Ali bin Thabit juga berkata, Al-mal afathu tabziri wal nahab, wal ilmu afathu al-i'jab wal ghadab. Ketahuilah, harta itu penyakitnya yang berbahaya menghancurkan harta itu adalah tabzir. Mubadzir, membuang-buang bukan pada tempatnya. Dan sikap tamak. Selalu mau tamak walaupun bukan haknya. Ya, kalau tamak terhadap rahmat Allah, kita sudah punya harta minta agar ditambahkan rezeki, kita sudah punya anak diminta ditambahkan keturunan, itu tidak ada masalah tamak dengan rahmat Allah. Tapi tamak terhadap haknya orang itu penyakit, bisa menghancurkan harta itu sendiri. Dan ketahuilah kata beliau, sedangkan ilmu penyakitnya adalah ujub dan mudah marah. Kalau kita temukan ada orang mengajar selalu berbangga-bangga dengan keadaannya dia. Saya pernah begini dan begitu. Saya pernah belajar begini. Saya sudah menasihati yang itu dan ini. Ini tanda tanya ini. Karena sudah ada ujub di situ. Dan juga mudah marah. Ada orang subhanallah ceramah, tidak tahu kita bisa bedain ini ceramah atau marahin orang gitu ya. Marah aja terus kerjanya. Apa ini menyampaikan masalah ilmu atau marahin orang nih. Dan itu ternyata penyakit dalam masalah ilmu. Dia mirip dengan mubadzir dalam masalah harta. Nah, ini kalimat-kalimat hikmah yang disebutkan oleh mereka. Ini juga dinukil oleh Ibn Abil Bar tentunya dalam kitabnya beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadailih. Kemudian juga Khalid bin Yazid bin Muawiyah pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula lajujan mumariyan mu'jiban binafsihi faqad tammat khasaratuhu. Ketahuilah kata beliau, andai saja kau melihat orang yang suka berdebat, ribut terus, ya, kemudian suka pamer dan bangga. Ini saya sudah buat begini, lihatlah itu dan seterusnya. Selalu saya, ini bahasa sudah biasa bagi dia. Dan dia bangga dengan dirinya sendiri, ketahuilah telah sempurna kehancurannya. Telah sempurna kehancurannya. Ini nasihat-nasihat mutiara dari para salafus saleh yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka memikirkan atau menukil perkataan-perkataan seperti ini. Baik, kita akan coba teman-teman sekalian menyebutkan tentang hadis Nabi SAW. Dan ini kita masuk ke poin sebenarnya bahayanya ujub. Apa sih efeknya kalau kita ada ujub itu, berbangga ya. Yang pertama, akan membatalkan dan menghancurkan amal-amal kita. Dan ini berbahaya, membinasakan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad hasan, thalathu muhlikat, syuhum muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Dan ini tadi sempat disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dan saya sudah sampaikan tadi kalau itu adalah dari sebuah hadis, dan hadis ini saya janjikan tadi saya sebutkan, yang artinya 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan dan kehancuran. Artinya hancur amal-amalnya, ya, binasa hidupnya, ya, hilang kemakmurannya, tamak lagi kikir. Yang kedua mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, dan yang ketiga bangga terhadap diri sendiri. Dan ini yang sudah disebutkan tadi tentang bahayanya ya. Kemudian yang kedua, bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perbuatan maksiat dan Allah tidak suka. Dan murka Allah datang dalam bentuk hukuman, dan kata ulama
Salah satu dosa yang bisa langsung mendatangkan hukuman Allah adalah ujub. Sebagaimana kasus terjadi di Hunain tadi. Baru bangga Allah sudah buat kekalahan, gitu kan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW juga, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Kalau orang berdosa lalu dia menyesal, dia minta tobat kepada Allah, ini berarti dia sedang menunggu rahmatnya Allah. Dan tinggal tunggu beberapa saat saja, Allah akan berikan ketentraman jiwa, Allah akan maafkan dosanya, Allah akan berikan ketenangan. Sedangkan seseorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Kapan sudah ada bangga dalam diri, berarti tinggal tunggu murkanya Allah, sebagaimana orang kalau taubat menunggu rahmatnya Allah. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang ketiga, dia bisa terjerumus dalam sikap takabur, karena tadi jembatan ke sombong ya. Dan juga gurur, menganggap remeh orang lain, banyak pintu-pintunya yang dia bisa masuk. Dan ini berbahaya sekali. Karena sudah saya bahasakan tadi, setiap kelebihan kita harus panerkan dengan merendah. Ingat selalu kaidah itu. Setiap kita ada merasa lebih, langsung kita merasa merendah. Ya. Aisyah tadi, demi untuk menjaga itu radhiyallahu anha, beliau langsung membuka bajunya dan langsung dikasih ke orang, disedekahkan. Ya. Begitu juga tadi kita sudah sebutkan, nasihat Abu Darda, nasihat Ali bin Abi Thalib, ridwanullah alaihim yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Ya, artinya terbawa dari ujub tadi, maka akhirnya menganggap remeh orang kan gitu. Awalnya cuma bangga saja, tapi lama-lama akan anggap remeh orang. Dia bangga dengan ketampanan, kecantikan, putih kulitnya, rambutnya yang lurus, apalah mulusnya kulit, tingginya badan, jabatan, kekayaan, akhirnya membuat dia mau tidak mau masuk ke pintu nanti kesombongan. Pasti anggap remeh orang udah. Oh, mobil saya lebih bagus daripada mobilnya. Oh, badan saya lebih bagus. Oh, begini dan begitu. Ya. Oleh karena itu teman-teman, kita walaupun Allah berikan harta, berteman juga sama orang miskin. Kita diberikan ketampanan, kecantikan, berteman juga sama orang yang jelek. Semua orang kita temani. Bukan berarti kita harus berteman sama orang yang sama dengan kita saja semua. Ada orang Masya Allah tampan sekali, tapi teman-temannya semua. Siapa saja dia berteman. Orang cantik dia berteman sama semua orang. Itu bagus, sifat tawadhu. Duduk teman-temannya di bawah, dia duduk di bawah semuanya. Sama-sama teman-temannya, walaupun dia adalah orang yang dikenal. Misalnya, pada saat dia lagi santai, segala macam. Itu gitu. Ya. Kemudian juga, atau dalam dalilnya adalah sabda Nabi SAW tadi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Yang keempat, menyebabkan ya, pengumbaran hawa nafsu. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Bazzar, kata Nabi SAW, seseorang yang mempunyai perasaan ujub akan selalu menilai dirinya baik dan tidak pernah menilai dirinya buruk. Jadi akhirnya dia seperti merasa diri orang lain salah semua dan dia yang benar. Ada biasa begitu orangnya. Pokoknya bagi dia semua orang salah, dia benar sendiri. Kita jelaskan apapun, tidak ada yang masuk kepada dia. Karena dasarnya gururnya itu ada. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sehingga kalau diberikan masukan, itu tidak pernah terima. Kalau orang yang betul teman-teman dan ilmu itu berbekas pada diri dia, diberikan masukan dia terima. Oh iya, terima kasih. Gitu kan. Ada suatu salah dia perbaiki, iya. Gitu kan. Ada kelebihan yang dia pakai, kalau orang puji pun maka dia biasa saja. Dia tidak langsung menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan khusus. Gitu ya. Dan kata Nabi SAW, seseorang yang mempunyai perasaan ujub akan selalu menilai dirinya baik dan tidak pernah menilai dirinya buruk. Dan serba kekurangan, sehingga ia selalu mengumbar keinginan hawa nafsunya dan tidak merasa kalau dirinya berbuat dosa. Maaf, ini statement para ulama. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Ini hadisnya ya. Tadi saya keliru mengatakan Nabi SAW bersabda. Jadi itu statement para ulama yang akan membawa kepada dalil ini akan saya sebutkan. Nabi SAW bersabda, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, andaikan kalian coba menjaga dosa supaya tidak terjadi, pasti tetap aku khawatir kalau kalian berbuat yang lebih besar daripada dosa yang kalian khawatirkan, yaitu ujub. Ini sudah cukup membuat dia masuk ke dalam dosa besar. Ya. Karena memang dasarnya ya, dia akan masuk dalam larangan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada yang kelima bisa membuat orang benci, ya, manusia benci. Dan itu adalah pelanggaran agama. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya perbuatan yang paling jelas bisa membinasakan orang adalah ujub itu. Dan dia bagian daripada dosa. Baik, saya akan masuk sekarang teman-teman membaca apa yang
ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau rahimahullah memulai babnya bab zikir ujub atau bab penyebutan tentang masalah merasa besar dalam dirinya. Beliau mengangkat surah ayat pertama Al-Ma'arij ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun, dan orang-orang yang merasa takut terhadap azab Rabbnya. Maknanya adalah orang-orang yang berusaha jangan sampai amalnya hancur hanya karena berbangga-bangga sehingga mereka kena azabnya Allah. Itu makna daripada ayat yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Lalu beliau mengangkat hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, al-halaku fitnatain al-kunutu wal-ujbi. Kebinasaan itu pasti akan kena kepada seseorang dari dua hal atau dua pintu. Yang pertama putus asa, yang kedua rasa ujubnya. Dan ini tentu disebutkan dalam kitab Zuhud di halaman 869 ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Di sini yang dimaksud kebinasaan ada dua, putus asa. Kita sudah pernah bahas salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, putus asa dari rahmat Allah. Contoh putus asa adalah orang merasa dirinya tidak akan sembuh, tidak akan berhasil, tidak akan menikah, tidak akan ini dan itu. Padahal sebenarnya dia sudah tahu rahmat Allah luas. Sehingga dia putus asa, dia nggak mau melangkah lagi. Ini putus asa rahmat Allah, ini masuk dalam dosa besar. Ya. Kemudian putus asa juga masuk dalamnya adalah kalau orang sudah berbuat dosa, dianggap Allah tidak akan ampuni dosanya. Malah dia bisa masuk ke bab sangka buruk dengan Allah. Padahal Allah mengampuni dosa sebanyak apapun selama dia masih hidup, gitu kan? Maka ini putus asa, ini kebinasaan. Sehingga akhirnya syaitan menunggangi putus asa dia untuk tetap dalam dosa. Toh Allah nggak akan ampuni saya. Toh Allah tidak akan begini dan begitu. Toh saya tidak akan menikah, sudah zina saja. Toh saya tidak akan pernah untung, ya saya mencuri saja dan seterusnya, gitu kan. Kemudian yang kedua rasa ujub, dan ternyata rasa ujub di sini oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disamakan dengan putus asa ini. Riwayat yang lain Abu Bakrah bahwa menyebutkan radhiyallahu anhu bahwa seseorang disebutkan di sisi Nabi SAW. Kemudian seseorang memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, Waihak qata'ta unuqa sahibik raddadahu miraran. Thumma qal, in kana ahadukum madihan la mahala falyakul ahsibuhu kada wa kada. In kana yura annahu kadhalika wa hasibuhu Allah wa la uzakki 'ala Allahi ahad. Rawahu Bukhari wal Muslim. Celakalah engkau. Jadi ternyata ada satu orang dipuji-puji ibadahnya di depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW nasihati orang yang memujinya. Nabi mengatakan, celaka engkau ini. Kenapa engkau telah memotong leher saudaramu? Maksudnya engkau telah membinasakan temanmu ini. Beliau mengulangi berulang kali. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin memuji dan tidak bisa tidak, maka hendaklah katakan, aku mengira dia demikian dan demikian. Jika terlihat bahwa dia demikian, dan Allah lah yang mengetahui keadaannya, dan aku tidak mensucikan seseorang pun atas Allah. Jadi kalau kita mau puji orang, terutama dalam masalah ibadah ya, betul-betul kita mau puji dia ada dua syarat ulama bilang. Yang pertama tidak boleh di depan dia. Dia lagi sholat, kamu khusyuk sekali tadi ya, gitu. Itu nggak boleh. Kamu hebat tadi sedekah ya, bantu orang itu ya. Tadi kamu baca Quran suaramu bagus ya. Ini nggak boleh semua. Ini membinasakan dia. Karena ada riwayat lain pernah sahabat khusyuk sekali sholatnya. Lalu ada yang bilang, ya Rasulullah, saya suka orang ini, sholatnya bagus sekali. Kata Nabi SAW, kalau kau perdengarkan pujianmu itu, kau telah membinasakannya. Bisa jadi riak setelah itu kan. Gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah, kalau pertama bukan depan dia, yang kedua kalaupun dia mau memuji, maka dia mengatakan, saya mengira orangnya begini dan begitu. Ya. Dan saya tidak memberikan ya, rekomendasi, kecuali yang Allah SWT izinkan. Wala uzaki Allahi ahada gitu. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan dua buah riwayat yang diangkat oleh beliau di sini. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima dari Al-Harith bin Muawiyah bahwasanya dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, innahum kanu yurawidunani 'alal qasas faqala akhsha an taqassa fatartafi 'alaihim fi nafsika thumma taqassa fatartafi hatta yukhayyala ilayka annaka fawqahum bimanzilati thurayyah fayadha'aka Allahu azza wa jalla tahta aqdamihim yaumal qiyamati biqadri dzalik. Sesungguhnya mereka membujukku, kata orang ini ya, Al-Harith bin Muawiyah. Dia bilang orang-orang membujukku untuk menceritakan kisah-kisah karena cara penyampaiannya bagus, menarik.
Orang-orang banyak bilang, ayolah ceritain buat kami. Maka Umar berkata kepadanya, aku khawatir engkau kalau berkisah, kemudian dalam jiwamu engkau merasa tinggi dari mereka. Mulailah kau merasa bangga, bahwasanya kau hebat bisa pengaruhi mereka. Terus engkau berkisah lagi, lalu engkau merasa lebih tinggi lagi dari mereka. Sampai dikhayalkan kepadamu oleh syaitan, bahwa kamu di atas mereka seperti kedudukan bintang-bintang Thuraya. Jadi bintang Thuraya itu bintang yang dianggap paling tinggi oleh orang-orang Arab dulu. Mereka mengatakan bintang Thuraya yang jauh dan juga terang. Kemudian Allah merendahkanmu di bawah kaki-kaki mereka pada hari kiamat sesuai dengan hal itu. Ada sini riwayat Ahmad dalam Musnadnya di halaman 112. Yang terakhir adalah riwayat Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata secara marfu, "Laulam tudhnibu la khiftu 'alaikum ma huwa ashaddu min dzalika al-'ujub." Kata Nabi SAW, seandainya kalian tidak berbuat dosa pun. Ini sudah kita sebutkan dari riwayatnya, kita diulangi lagi di sini. Sungguh aku mengkhawatirkan atas kalian perkara lebih bahaya daripada dosa-dosa yang kalian takuti. Dari zina, dari riba, segala macam. Yaitu ujub. Jadi ternyata di sini ulama mengatakan, ini disebutkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Di halaman 7255 dan dihasankan oleh Albani dalam Shahihul Jami' di nomor 5303. Dan ini ulama mengatakan berarti menandakan ujub dosa besar. Karena dosa-dosa yang diancamkan Nabi SAW sini, yang kalau kalian tinggalkan dosa besar itu, maka tetap akan ada yang saya khawatirkan. Yaitu setelah kalian mulai beribadah, mulai berilmu, mulai diberikan kelebihan fisik, kelebihan rambut, segala macam, lalu kalian ujub. Ternyata itu dosa setara dengan dosa-dosa besar itu. Jadi ini semoga Allah SWT menjaga kita dari dosa-dosa ini. Dan insya Allah Allah SWT selalu mengikhlaskan niat kita. Dan juga menjadikan kita selalu bertawadhu. Sehingga kita masuk dalam hadis Nabi SAW. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.